Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya pada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan penuh kebahagiaan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi agung kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah Al-Yutubiyah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya akan membahas mengenai bagaimana menghapus dosa dengan istighfar dan taubat. Tentu kita sebagai manusia sering disadari maupun tidak, di dalam kegiatan sehari-hari kita sering melaksanakan ataupun kita melakukan yang namanya perbuatan dosa. Entah itu kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Bagaimana itu adalah fitrah manusia. Terus bagaimana kita meminta maaf atas dosa-dosa yang kita perbuat. Kita tahu bahwasannya Allah itu mempunyai sifat atau nama-nama Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu. Salah satunya adalah Al-Afu dan juga Al-Ghafur. Yang artinya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Di dalam kita meminta ampun kepada Allah, dalam kita meminta maaf kepada Allah, tentu itu tidak sesama dengan kita meminta maaf dengan manusia. Kalau seumpama dengan manusia kita harus menunggu lebaran katakanlah, atau momen-momen tertentu, tapi di dalam kita meminta maaf kepada Allah itu kita tidak perlu yang namanya antrian. Tidak perlu yang namanya antrian, tidak perlu menunggu momen-momen tertentu. Pada saat itu pula, pada saat kita sadar, pada saat kita merasa bahwasanya kita melaksanakan dosa, itu kita meminta maaf kepada Allah. Tentu di dalam meminta maaf kepada Allah, tentu kita harus dengan niat yang tulus dan juga ucapan yang baik, yaitu dengan cara membaca istighfar. Membaca istighfar itu bagaimana? Yaitu dengan bacaan Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim mempunyai makna, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Dengan niat yang tulus, dengan ucapan yang baik, insya Allah itu maha pengampun. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu ibaratnya, kalau kita ibaratkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ibaratnya kita menulis dalam di papan tulis ataupun di buku. Untuk menghapusnya bagaimana? Untuk menghapusnya kalau di papan tulis dengan penghapus. Kalau buku itu menggunakan tip X ataupun penghapus, ya itu. Itu ada untuk dosa-dosa kecil. Kalau seumpama kita melaksanakan atau naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar. Jika kita telah melakukan dosa besar, maka untuk menghapusnya bagaimana?
itu tidak hanya dengan istighfar, tapi harus dengan menggunakan taubat. Nah, taubat itu istilahnya kapok bahasa Jawanya ya, bahasa agamanya taubat. Taubat itu tidak eee, hanya sehari 2 hari saja, tetapi bersaksi atau meyakini tidak akan mengulanginya lagi. Karena di dalam taubat itu adalah ada konsekuensi bahwasanya kita jika mengulanginya lagi, kita akan, menerima yang namanya bala atau cobaan yang lebih besar. Oleh sebab itu, kita harus berkomitmen apabila kita melaksanakan yang atau kita telah melakukan dosa besar, kita wajib hukumnya untuk bertaubat bersungguh-sungguh atau taubatan nasuha bahasanya. Para hadirin sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53 itu sudah menyebutkan bahwasanya sebesar apapun dosa kita, selama kita mau kembali dan memohon ampun kepada Allah, itu pintu tobat selalu terbuka. Ya. Kita tidak boleh menunggu atau menunda ibaratnya seperti ini. Kita itu masih muda ibaratnya. Kita masih umur 18 misal. Kita berandai-andai, oh nanti saja kalau umur 25 tahun atau umur 30 tahun kita baru bertaubat. Ya kalau kita sampai umur segitu, kalau tidak, naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim yang baik, yang penuh dengan rasa iman kita kepada Allah, tentu kita tidak boleh yang namanya menunda-nunda, yang namanya meminta maaf ataupun bertaubat, ya. Karena apa? Ajal itu tidak menunggu waktu. Kita tidak tahu apakah hari ini atau besok ataupun lusa yang namanya ajal. Kita menemui ajal. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu perlu kiranya kita muhasabah diri, istilahnya menghisab diri kita sebelum tidur setidaknya, apakah amal kita hari ini itu lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih baik alhamdulillah, kalau lebih buruk kita harus banyak-banyak yang namanya istighfar. Semoga dalam bulan yang penuh rahmat ini kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik tentunya di kemudian hari. Saya jadikan Ramadan tahun ini itu menjadi Ramadan yang istilahnya Ramadan yang karim, Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah, kemuliaan Allah. Kita jadikan Ramadan tahun ini itu menjadi Ramadan tempat belajar kita, tempat menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu kita ingin menjadi pribadi yang husnul khotimah di akhir hidup kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.